Butuh dana besar untuk penanganan COVID-19. Realokasi anggaran didorong di semua kementerian lembaga. Kementerian Keuangan secara resmi menginstruksikan pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. Tahun ini ada dana sebesar Rp784,9 triliun yang dianggarkan di APBN sebagai dana transfer ke daerah, naik dari realisasi tahun lalu di Rp741,5 triliun. Dari total dana transfer ke daerah, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp72,2 triliun naik dari anggaran tahun lalu Rp64,3 triliun. Beberapa opsi yang bisa dipilih untuk dilakukan dari dana realokasi adalah pelayanan rumah sakit rujukan, pengadaan ruang isolasi dan kelengkapannya, dan pengendalian penyakit. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mulai memfokuskan dana desa untuk penanganan COVID-19, mulai dari pembangunan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan desa. Dana desa tahun ini dianggarkan Rp71 triliun di APBN, naik dari realisasi tahun lalu sebesar Rp69,8 triliun. Kementerian Pusat juga membebaskan tiap kepala desa mengatur porsi anggaran sesuai urgensi masing-masing wilayah. Jadi sama sekali tidak ada pengurangan dana desa. Bapak Presiden tidak mengambil kebijakan mengurangi dana desa. Nah, yang dikurangi adalah dana-dana kementerian dan dana transfer lain. Ada DAU, DAK di skala prioritas yang tidak penting dipangkas. Nah, termasuk di Kementerian Desa sendiri juga kita pangkas, ada 105 miliar yang kita pangkas, kita setor kembali ke APBN, dikumpulkan di sana oleh Menteri Keuangan, dan itu semua digunakan untuk penanganan COVID-19. Ekonom menambahkan, realokasi ini juga harus menyentuh langsung masyarakat agar bisa menjaga kondisi daya beli masyarakat di tengah pandemi. Sekarang ini lebih bagus bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk cash transfer, untuk bagaimana universal basic income ini pendapatan untuk menjamin daya beli ini bisa langsung ditransfer ke masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, itu yang disebut lebih bantuan tunai yang lebih efeknya lebih bagus daripada padat karya ataupun program-program seperti kartu prakerja misalnya. Sementara, Kementerian Perhubungan mulai fokus mengalihkan dana Rp200 miliar untuk diletakkan di pos-pos prioritas pencegahan COVID-19. Kementerian Perhubungan saat ini masih melakukan asesmen mencari pos prioritas. Penyisian anggaran sekitar 10% dari kegiatan yang kontraktual, dan kemudian di tempat saya mendapatkan sekitar 160 miliar, kemudian ditambah lagi dengan adanya kita akan merevisi untuk yang kegiatan kontraktual, untuk yang tadinya mudik gratis, itu juga cukup besar, ada sekitar 40 miliar. Jadi saya ada anggaran sekitar 200 miliar yang bisa kita alokasikan untuk mendukung kegiatan yang prioritas. Karena kan Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan beleit berupa instruksi presiden yang sudah diteken dan berlaku untuk semua kementerian lembaga merealokasi anggarannya. Putri Oktaviani, Genadi Ada, Kompas TV, Jakarta. Merelokasi anggaran jadi pilihan pemerintah untuk setidaknya bisa memutus dan menghambat laju dari penyebaran COVID-19 dan juga memutar ekonomi. Kalau bicara ekonomi, ini banyak dapat kritik sebenarnya. Tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain bahwa kenapa sih saat ini masih terlalu mementingkan ekonomi di tengah kondisi yang sebenarnya kesehatan nomor satu. Kami akan berikan kepada Anda kutipan dari seorang presiden, yaitu Presiden Ghana, Akufo-Addo. Ini sempat viral beberapa hari kemarin di pekan lalu. Kita lihat saudara bahwa Akufo-Addo menyatakan bahwa ekonomi bisa bangkit, nyawa tidak. Yang artinya saudara bahwa ekonomi ketika jatuh itu pasti bisa dibangkitkan lagi dengan berbagai cara, dengan berbagai stimulus. Tapi ketika nyawa seseorang hilang karena COVID-19, tentu tidak bisa dikembalikan lagi. Ketika Anda kehilangan orang yang Anda sayang karena COVID-19, sudah tidak ada cara lagi untuk mengembalikan. Tapi ketika ekonomi jatuh, tenang saja, semua akan kembali lagi menjadi normal. Meskipun tentu butuh waktu, tapi paling tidak ini bisa kembali. Jatuhnya ekonomi juga tidak dialami hanya oleh Ghana. Ini Ghana, negara yang biasanya dipandang sebelah mata, tapi ternyata
Pernyataan dari Presidennya sangat menyejukkan hati, mencuri perhatian banyak masyarakat pekan lalu. Nah, tidak hanya Ghana, tidak hanya Indonesia, tapi semua negara saat ini sedang mengalami hal yang sama. Krisis ekonomi, ekonominya stagnan, atau bahkan ekonominya mundur. Bahkan negara adidaya, negara besar, negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok sedang mengalami hal yang sama. Ekonomi mundur, dan ketika satu negara mengalami mundurnya ekonomi tentu akan berdampak dengan negara lain termasuk Indonesia. Lalu mengapa Indonesia atau lalu mengapa ekonomi masih terus digaungkan untuk diprioritaskan? Padahal sekarang yang nomor satu adalah kesehatan. Ketika manusianya sehat tentu juga akan bisa membantu untuk ekonominya sehat. Nah, masalahnya adalah saudara, ketika kita mau menyehatkan masyarakat Indonesia, infrastruktur kesehatannya sebenarnya tidak terlalu mumpuni. Kami punya datanya untuk Anda. Yang pertama adalah perbandingan dari jumlah kasur terlebih dulu. Untuk negara-negara di dunia kita bandingkan saudara, kalau jumlah kasur per 1.000 orang dengan pengandaian di negara tersebut ada yang sakit 1.000 orang, Korea Selatan bisa menampung 11,5. Lalu Tiongkok 4,2, Singapura 2,4, Malaysia 1,9, sementara Indonesia hanya 1,2 saja. Kita tahu banyak cerita bahwa sekarang banyak pasien yang akhirnya tidak bisa tertangani karena rumah sakit tidak mampu untuk menangani jumlah ledakan pasien. Begitu juga dengan jumlah ICU per 1.000 orang. Singapura menjadi nomor 1, lalu Korea Selatan menyusul, Tiongkok dan Malaysia tidak terlalu tipis. Sebenarnya kalau dibandingkan Indonesia, ini ada di angka 2,7 untuk perbandingan jumlah ICU per 100.000 orang. Tapi sayangnya dengan banyaknya orang yang sakit saat ini dan membutuhkan ICU, membutuhkan ventilator, sehingga banyak sekali masyarakat yang saat ini tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Bahkan kalau saya sempat membaca di beberapa grup WhatsApp, itu ada beberapa orang yang mencari untuk mengusahakan mencari ventilator sendiri untuk bisa dipakaikan kepada orang tuanya yang terkena COVID-19. Tapi tidak semua masyarakat Indonesia seberuntung itu bisa membeli ventilator yang harganya 150 juta, 120 juta rupiah. Ini yang harus diperhatikan. Maka dari itu kenapa banyak yang bilang jangan sampai kita mencapai puncak ketika infrastruktur kesehatan kita tidak mumpuni. Bagaimana nanti? Jangan sampai kita terjadi seperti Italia. Tidak hanya itu saudara, ada kesiapan rumah sakit juga dari dokter lalu juga dari tenaga kesehatan yang lain yang sebenarnya jumlahnya juga sangat minim. Korea Selatan ada 2,4 dokter per 1.000 orang. Singapura 2,3, Tiongkok 1,8, Malaysia 1,5, Indonesia di bawah 1, bahkan angkanya 0,4. Ini untuk jumlah dokter. Sementara jumlah perawat dan juga bidan per 1.000 orang memang lebih baik kondisinya dibandingkan dengan jumlah dokter. Tapi ini tentu kita tahu bahwa akhirnya dengan jumlah dokter yang sedikit tidak bisa menangani pasien atau ledakan pasien yang cukup banyak saat ini yang sedang mengalami atau akhirnya terkena wabah COVID-19 tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Maka dari itu ada banyak sekali saran mengapa tidak karantina wilayah supaya akhirnya bisa memutus tidak ada orang pergerakan dari kota ke kota, dari daerah-daerah sehingga virus itu tidak menyebar sama sekali. Anggaran sedang digodok, kalau pertanyaannya punya duit nggak sih Indonesia? Nah, kita lihat datanya saudara. Dari APBN dan juga APBD yang dimiliki oleh Indonesia, dana kementerian yang sudah diminta untuk direalokasikan untuk penanganan COVID-19 ini ada 121,3 triliun rupiah. Diambil dari APBN 62,3 dan APBD 59 triliun rupiah. 121,3 triliun. Kalau dibandingkan dengan negara lain memang kecil. Kita tahu beberapa stimulus yang diluncurkan oleh negara-negara lain seperti Turki saja contohnya. Meluncurkan stimulus itu di atas 700 triliun rupiah. Di atas 700 triliun rupiah. Indonesia baru 121,3. Kecil, lalu pertanyaannya, memang kita butuh utang untuk bisa meluncurkan stimulus dengan kondisi seperti ini. Kita tahu butuh dana besar dan ini nggak tahu sampai kapan kelarnya COVID ini. Lalu dipertanyakanlah, bakal utang nggak sih Indonesia? Nah kalau udah bahasnya utang, ujung-ujungnya pasti politis. Ini udah pasti ada latar belakang politis, nanti juga akan jadi pembahasan politis untuk utang. Sekali lagi kita akan memberikan data bahwa ini adalah masukan
bahwa Indonesia, pemerintah punya dana sebesar 419,2 triliun rupiah dari infrastruktur di tahun ini, 419,2 triliun rupiah yang sebenarnya bisa direalokasikan juga. Karena apakah masih masuk akal membangun infrastruktur dengan kondisi seperti ini? Buat apa bangun infrastruktur kalau masyarakatnya semua sakit? Nah, ada angka ini yang bisa dialihkan untuk realokasi anggaran, untuk stimulus, untuk bisa menyentuh langsung ke masyarakat, untuk memberikan dan memperbaiki infrastruktur kesehatan, sehingga pada akhirnya semua orang bisa mendapatkan fasilitas yang baik untuk penanganan COVID-19. Ini adalah PR yang tentunya harus dipikirkan bersama. Bukan hanya soal masalah wilayah karantina atau karantina wilayah saja. Tapi untuk masyarakat sendiri menjadi PR bahwa kita juga harus bisa melakukan sesuatu. Kalau bisa di rumah saja, diam saja di rumah, tidak perlu pergi kemana-mana. Setidaknya kita bisa membantu untuk tidak menyebarkan virus ini semakin meluas di Indonesia.